2023 saatnya memulai bisnis clothing dengan DTF. Why not? Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar ya Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. So sekarang kita udah mau masuk di akhir 2022 dan kurang 2 bulan lagi kita masuk di tahun 2023. Well, tambah tahun kok perasaanku kayak bisa dibilang apa-apa itu tambah mahal ya cuy. Ada yang ngerasain juga nggak? Buat bisnis clothing pun bisa dibilang ini akan berdampak juga cuy. Sebenarnya nggak cuma bisnis clothing aja sih yang akan berdampak, tapi bisnis lain pun aku rasa juga mereka pasti akan merasakan hal yang sama setiap pertambahan tahun atau setiap pergantian tahun gitu kan. Bisa dibilang yang pasti naik itu kayak bahan baku. Itu udah pasti setiap tahun akan mengalami kenaikan. Tapi ya namanya hidup ya, bisa dibilang ada kesulitan pasti ada kemudahan juga gitu kan. Nah buat orang-orang kayak aku atau mungkin buat teman-teman juga yang punya usaha, itu kan pasti kita ketika dihadapkan dengan bahan-bahan baku yang udah mulai mahal, itu kita biasanya dikasih atau kita punya dua opsi cuy. Yang pertama, tetap menggunakan bahan baku yang kayak dulu dengan kualitas yang bagus misalnya, tapi resikonya ya otomatis kita kedepannya akan menaikkan harga jual kita. Atau yang kedua, kita bisa mencari bahan substitute atau bahan pengganti untuk mensiasati harga jual kita cuy. Karena kalau misalnya kita tetap pakai bahan-bahan yang lama, itu pasti harga jualnya akan naik. Dan ini yang mungkin banyak orang takutkan, mereka banyak akhirnya kehilangan pelanggan. Nah di video kali ini aku pengen bahas poin yang kedua tadi, bahan-bahan dan poin apa sih yang bisa menjadi substitute atau pengganti di bisnis clothing tapi tetap punya nilai jual yang bersaing atau bisa tinggi juga. Yang pertama, bahan kainnya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin kayak kaos gitu ya, itu kan banyak jenisnya. Nah, saranku untuk masalah kain, itu kalau bisa tetap kayak yang sekarang, misalnya kalian pakai kompet ya tetap pakai kompet, atau mungkin kalian bisa mengupgrade sedikit untuk kualitas kainnya. Entah itu pakai bambu, entah itu pakai enzim, cotton modal. Karena di poin selanjutnya, itu akan ada keterkaitannya. Jadi disimak dulu ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman ada yang tahu cotton combat itu tidak selalu 100% cotton combat gitu ya. Ada yang mereka itu bisa dibilang semi katun. Nah, semi katun itu apa mas? Untuk semi katun itu bisa dibilang kombinasi antara katun dan polyesternya. Jadi perbandingannya 40% polyester, 60%-nya katun. Mungkin buat orang awam ini masih tidak terlalu ngerti gitu ya. Apalagi ini udah pernah aku cek-cek juga ke teman-temanku, ke anak-anak. Banyak dari mereka mengira bahwa semi katun itu ya udah kayak cotton combat kayak biasanya gitu. Tapi ternyata mereka banyak yang ketipu. Nah ini juga buat teman-teman mungkin yang mau produksi, hati-hati juga. Misalnya vendornya bilang 100% katun, ternyata kalian menerimanya semi katun, ya sebenarnya agak rugi. Ruginya kenapa? Karena kalau misalnya kita ngomongin semi katun, itu harganya lebih murah daripada katun yang 100% cuy. Nah untuk semi katun ini itu udah banyak dipakai sama brand-brand e-commerce yang jualan di e-commerce maksudku, yang mereka itu jual harganya mungkin under 100 atau under 80.000. Itu kebanyakan ketika aku beli dan aku cek itu memang mereka menggunakan semi katun, bukan yang katun 100%. Ya aku bisa paham gitu mereka jual harga segitu karena memang nguber quantity. Kemudian juga mereka untuk bahannya otomatis mereka akan kurangin gitu. Jadi kalau misalnya mungkin mereka pakai katun yang benar-benar katun 100%, kayaknya HPP-nya terlalu mepet banget atau bisa jadi nggak sampai gitu untuk HPP-nya. Jadi mereka mensiasatinya seperti itu. Karena untuk feelingnya semi katun ini bisa dibilang untuk sekilas kalau misalnya teman-teman kurang paham atau mungkin kalian nggak ngerti perbedaan katun yang bener 100% sama yang semi katun, itu ya mungkin akan mengira kayak katun-katun pada umumnya. Tapi buat orang-orang yang ngerti, orang-orang yang udah berkecimpung di dunia clothing apalagi di garment, itu pasti ngerti ketika megang aja udah tahu oh ini semi katun, oh ini katun 100%, oh ini katun yang lain kayak gitu. Nah kalau aku pribadi, aku menyarankan untuk usahakan tetap minimal pakai kain. Kalau misalnya kalian pakai katun combat ya carilah yang 100% gitu. Entah itu 24S atau 30S, yang penting katun combat 100% gitu. Karena sebenarnya ini menyangkut kenyamanan konsumen juga sih untuk jangka panjang. Tapi ya balik lagi ke pilihan kalian masing-masing seperti apa maunya. Oke, kita lanjut yang kedua. Jenis sablon. Basically kalau misalnya kita ngomongin sablonan, itu kan kita nggak jauh-jauh dari bahan bakunya ya tinta atau catnya gitu kan. Nah,
tinta sablon ini juga nggak luput dari kenaikan harga setiap tahunnya cuy. Nah untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai atau mungkin yang udah jalan, mungkin sekarang saatnya kalau aku bilang DTF itu bisa menjadi alternatif buat kita cuy. Tapi untuk DTF ini sebenarnya banyak hal yang perlu diperhatikan. Kita nggak bisa asal cuma ngasih gambar ke vendor, tapi juga ada detail-detail yang kecil yang itu bisa memberikan impact besar kepada hasil dari DTF kalian nanti. Nah mungkin untuk apa aja detailnya akan aku bikin video terpisah aja karena takutnya nanti ini kepanjangan. Nah untuk DTF ini sebenarnya apa ya, dibilang bisa lebih murah juga belum tentu gitu. Bisa lebih murah, bisa jatuh lebih mahal juga. Loh kok bisa mas? Jadi gini, untuk DTF itu sebenarnya basically harganya itu tergantung dari ukuran desain kalian cuy. Beda sama kita ngomongin sablon manual. Nah kalau misalnya sablon manual itu kan kalau di vendor-vendor pada umumnya, atau mungkin aku ngomongin di vendorku aja deh. Untuk di vendorku misalnya pakai sablon manual itu kan minimal 1 lusin per desainnya. Nah untuk area desainnya bisa depan, bisa belakang, atau dua-duanya, atau mungkin ukurannya maksimal di kita itu A2 cuy. Jadi cukup besar gitu. Nah itu untuk harganya flat sama. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin DTF, desain dengan cuma satu sisi dengan dua sisi itu akan berbeda. Gampangnya gini, aku kasih ilustrasi aja. Di sini aku juga udah bikin untuk DTF. Yang pertama kayak gini. Nah, ini ukuran cetaknya kurang lebih satu sisi ya teman-teman, satu sisi di 15 cm untuk lebarnya. Sedangkan untuk yang kedua, yang ini aku cetak ukuran A3 cuy untuk desainnya seperti ini. Kemudian yang ketiga nih, ini dua sisi cuy, dua sisi untuk depannya kurang lebih ya 15 cm, 16 cm. Kemudian belakangnya ini di A3 gitu. Nah dari 3 contoh tadi itu bisa dibilang yang paling murah adalah yang pertama tadi cuy, yang gambarnya cuma 15 cm untuk lebarnya. Sedangkan untuk ukuran A3 itu ya bisa dibilang masih di tengah-tengah. Sedangkan untuk yang ketiga tadi yang desainnya ada dua sisi, gede-gede kayak gitu, itu jatuhnya akan lebih mahal. Nah buat kalian yang punya brand kemudian pengen bikin kaos DTF, saranku sih jangan cetak cuma 1 biji aja gitu. Usahakan kalian minimal 2 atau 3 pieces. Kenapa mas? Karena kalau misalnya kita ngomongin DTF itu kan sebenarnya hitungannya paling murah ketika kita cetak meteran. Meteran tuh contohnya bentar. Nah untuk meteran kurang lebih seperti ini cuy. Ini aku ada contoh yang ini apa, reject ya? Iya ini yang reject cuy. Jadi ini aku ada contoh sedikit. Nah ini udah ada yang dipotong. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita cetak areanya itu 1 meter ya, ke bawahnya itu 1 meter, kemudian ke sampingnya terserah. Ada vendor yang bisa ngasih 28 cm, ada yang bisa ngasih 58 cm. Tentunya harganya juga berbeda-beda. Aku menyarankan kurang lebih kalian cetaknya itu ya kalau bisa meteran aja, karena kalau misalnya kita cetak meteran itu kan di dalam 1 meter itu kalian bisa naruh beberapa gambar atau beberapa desain kalian gitu. Jadi jatuhnya akan lebih murah. Nah untuk cara penghitungannya seperti apa mungkin akan aku bikin di next video aja, kayak aku tadi bilang untuk detail-detailnya, caranya gimana supaya DTF itu bisa dibilang lebih irit atau mungkin lebih efisien gitu ya. Nah untuk DTF sendiri saranku untuk menentukan apakah DTF-nya di vendor tersebut atau di vendor yang pengen kalian bikin itu kualitasnya bagus atau enggak, ya kalian mungkin nggak masalah kalian cetak atau tes produksi dulu di satu kaos dulu. Itulah enaknya kenapa kalau misalnya pakai DTF itu ya kita bisa tahu gitu kan, oh kalau misalnya di vendor ini cocok nih, ya udah nanti next kalau misalnya cocok kalian bisa produksi lagi untuk lebih banyak. Kalau misalnya kalian nggak cocok ya kalian cari vendor yang lain. Beda sama sablon manual cuy. Kalau sablon manual ya kalian nggak bisa untuk proofing 1 biji aja ya, minimal mungkin kalau di tempatku ya kalian pengen minta proofing ya kurang lebih ya kalian minimal order di 50 pieces untuk satu desainnya, baru bisa kita buatkan proofingannya, karena ya perlu waktu, perlu kita harus nyiapin segala macam. Beda sama DTF ya tinggal kalian masukin gambar, nanti disetting sama bagian vendornya, cetak, selesai gitu. Nah untuk media dari DTF sendiri ini bisa kalian aplikasikan di kaos, di hoodie, bahkan untuk bahan teslan itu bisa cuy. Jadi ini bisa dibilang salah satu alternatif buat teman-teman juga. Jadi kalian bisa jualan itu nggak monoton, misalnya cuma kaos aja atau cuma satu jenis aja. Kalian bisa explore misalnya beberapa desain di kaos, beberapa desain di hoodie. Nah itu karena cetaknya cuma 1 pieces ya menurutku ini lebih bisa mengeksplor, apalagi buat teman-teman yang mungkin baru mau terjun di dalam dunia clothingan. Nah tapi kalau misalnya teman-teman mau ngincar pasar yang mid
high ya, menengah ke atas, saranku sih tetap pakai sablon manual cuy. Karena untuk sablon manual menurutku pribadi ya, itu masih menjadi nomor satu sih, pilihan opsi nomor satu atau yang terbaik kalau misalnya kalian memang mau mengejar dari segi kualitas untuk hasil cetak kalian. Oke, lanjut yang ketiga ada label. Label ini untuk substitut dari label woven atau label satin, itu kalian bisa pakai label sablon cuy. Itu biasanya ada di belakang leher sini ya. Itu menurutku lebih murah dan lebih fleksibel untuk desainnya. Karena kalau misalnya kita cetak label satin atau label woven, itu kan pasti ada minimal produksinya kan. Sedangkan untuk label sablon ini ya kalian nggak ada minimal produksinya atau nggak ada minimal ordernya. Kalian bisa bikin satu artikel itu beda label di belakang sini sama artikel selanjutnya juga bisa. Ini lebih fleksibel. Tapi tetap kalau misalnya kalian punya dana yang lebih, kalian bisa aplikasikan label sablon plus label satin atau label woven juga. Kemudian yang terakhir, packaging. Nah, untuk packaging itu substitutnya atau penggantinya sebenarnya banyak banget cuy. Misalnya kalian nggak kuat untuk beli box, kalian bisa pakai plastik Mika atau mungkin plastik PE atau mungkin plastik biasa. Ya, disesuaikan aja sama budget kalian seperti apa. Cuma kalau misalnya starter kit untuk brand-brand yang mid-low itu biasanya plastiknya kurang lebih, Nah, starter kitnya biasanya kalau untuk brand-brand yang mid-low itu mereka pakai plastik-plastik seperti ini, tapi ukurannya tidak sebesar ini cuy. Ini kan gede ya. Ini biasanya aku packing untuk ya pembelian bisa dibilang yang memang butuh packaging double. Ini aku dobelin pakai ini biasanya. Nah, buat teman-teman mungkin yang mid-low, mereka potongannya cuma segini aja sih, lebih kecil gitu. Muat untuk satu kaos gitu biasanya dikasihnya yang kecil gitu. Dan bahannya sih sama seperti ini. Gitu ya, jadi untuk substitut itu banyak banget cuy penggantinya atau mungkin opsi-opsi yang lain. Kalau misalnya kita ngomongin plastik ya sesuaikan aja sama budget kalian gitu. Oke teman-teman, itu tadi 4 poin substitut atau pengganti misal teman-teman mau meminimalkan budget lagi atau mungkin bisa dibilang pengen explore sesuatu yang berbeda juga. Untuk masalah DTF tadi sebenarnya untuk sekarang ya teman-teman, kalau misalnya kalian lihat entah itu di e-commerce, entah itu di TikTok Shop, entah itu di mana-mana, brand kecil maupun brand gede kebanyakan sekarang sudah mulai untuk menggunakan DTF karena mungkin untuk mesin sendiri sudah banyak yang terjangkau, beda sama 2 tahun belakangan kemarin itu harganya mungkin masih mahal, tapi kalau misalnya sekarang harga sudah mulai terjangkau lah. Kemudian juga untuk perintilan-perintilan yang lain kayak pet, kayak tinta itu udah mulai banyak jenisnya, jadi untuk harganya pun juga bisa relatif bersaing antar merek. Jadi mungkin itu yang bikin brand-brand sudah pada berani untuk ngambil atau beli mesin DTF sendiri. Kita pun sekarang udah ada mesin DTF dan ada beberapa katalog dari Masahiro juga yang menggunakan sablon DTF gitu. Dan tetap ada sablon yang manual, kita pakai beberapa katalog itu sablon manual, ada yang beberapa katalog yang memang kita menyediakan untuk yang ya pakai DTF kayak gitu loh. Oke, sebagai penutup, kalau misalnya teman-teman banyak yang request untuk gimana caranya untuk men-setting sablon DTF ini lebih efisien atau lebih murah, itu kalian bisa komen di bawah. Kalau misalnya banyak yang minta atau setuju aku bikin itu, bisa komen di bawah. Nanti akan aku bikin untuk video tentang itu tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye-bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye.